Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi bersama saya pada hari ini di materi selanjutnya untuk pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan untuk kelas 11. Pada bab ini, kita akan memaparkan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di bab ini ada 3 poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. 2, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Namun pada saat ini yang akan saya jelaskan mengenai sistem hukum di Indonesia. Seorang filosof pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang itu. Artinya bahwa dengan adanya hukum, semua orang akan merasa aman. Kenapa? Karena hak-hak itu merasa terayomi, tidak ada rasa terintimidasi, dan akan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum telah membatasi semua hal-hal yang akan menyebabkan orang melanggar hak-hak orang lain. Kita lihat lagi adanya unsur hukum. Yang pertama, unsur hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan unsur hukum yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, ada unsur hukum, tentu ada tujuan hukum. Tujuan hukum di sini ada 3. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya mengenai penggolongan hukum. Di sini yang saya paparkan adalah poin-poin besarnya saja karena terlalu banyak mengenai penggolongan hukum ini, ada 8. Kita lihat yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada yang namanya hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, golongan hukum ini berdasarkan tempat dan berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, dan yang kedua, hukum formal. Dan yang keenam, berdasarkan sifatnya, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Selanjutnya, penggolongan hukum yang ketujuh, yaitu berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Yang kedelapan, berdasarkan isinya. Penggolongan hukum berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Sedangkan yang termasuk dengan hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Demikianlah pemaparan untuk materi pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan boleh semakin dipahami dan juga dapat direalisasikan dalam kehidupan pribadi. Dan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Sampai jumpa.